Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A program studi ekonomi pembangunan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait topik sejarah pemikiran ekonomi sosialisme Karl Marx untuk mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yakni saya sendiri, Anis Nur Amirah, dengan NIM 19961411019, dan anggota selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Annalisa Febriani dengan NIM 19961440006. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 19961140013. Perkenalkan, nama saya Nurwulan Sari dengan NIM 19961411021. Yang pertama adalah siapakah Karl Marx? Karl Marx adalah seorang filsuf ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Marx melahirkan gerakan intelektual dan budaya dengan jangkauan yang luas dan jauh yang dikenal sebagai Marxisme dan organisasi politik di seluruh dunia di bawah nama komunisme. Marx juga dijuluki sebagai Bapak Komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus yang sangat benci dengan perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith, karena menganggap sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam, karena masyarakat liberal tidak peduli dengan kepincangan sosial dengan masyarakat yang berkelas-kelas, sehingga akumulasi kapital hanya akan memperkaya kaum pemilik modal. Menurut Marx, sejarah dalam masyarakat yang ada hingga sekarang ini pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas antar kelas penindas dengan kelas tertindas yang disebabkan oleh perebutan kesejahteraan. Kontribusi pemikiran sosialisme Karl Marx. Karl Marx percaya bahwa perluasan tenaga produktif dan teknologi adalah dasar bagi perluasan kebebasan manusia, dan sosialisme sebagai sistem yang konsisten dengan pengembangan teknologi modern dapat memungkinkan berkembangnya individualitas bebas melalui pengurangan progresif waktu kerja yang diperlukan. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja serta teori gerakan politik yang terkait di dalamnya. Sosialisme dan komunisme adalah dua aliran yang saat ini dianggap sebagai pemikiran ekonomi sayap kiri sebagai lawan dari kapitalisme. Dalam komunisme, pemerintah memiliki kontrol dan intervensi absolut atas sumber daya ekonomi, sedangkan di bawah sosialisme, kontrol lebih longgar di mana kritik terhadap akses negatif dari individualisme dan kapitalisme liberal di Eropa Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sosialisme. Yang pertama, pemerintah membuat semua keputusan produksi dan distribusi di bawah sistem sosialis murni. Yang kedua, pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa. Yang ketiga, negara mengakui kepemilikan pribadi, tetapi pada bagian yang tidak strategis secara ekonomi. Yang keempat, sosialisme memungkinkan kepemilikan bersama atas sumber daya. Yang kelima, pasar cenderung beroperasi secara tidak kompetitif. Selanjutnya, sosialisme. Sosialisme dilihat sebagai reaksi atas ketidakberesan dalam masyarakat yang disebabkan oleh liberalisme. Adapun kekuatan sosialisme yaitu milik selalu mempunyai fungsi sosial dan tidak pernah boleh dibatasi pada kepentingan pribadi saja. Sedangkan kelemahan sosialisme yaitu jika barang dimiliki bersama, tanggung jawab kurang dirasakan. Barang yang kita miliki sendiri akan dirawat dan dipelihara agar tetap dalam keadaan baik. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori pertentangan kelas. Menurut Karl Marx, pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu tertentu,
tetapi kelas-kelas sosial. Bukan hanya kelas sosial apa yang ditemukan, tetapi struktur kekuasaan yang ada di dalam kelas tersebut. Menurut Marx, dalam kelas-kelas ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Dalam masyarakat kapitalis terdiri dari 3 kelas, yang diantaranya adalah kelas buruh, mereka hidup dari upah. Yang kedua, kelas pemilik, kaum pemilik modal, hidup dari laba. Dan para tuan tanah, hidup dari rente tanah. Dengan adanya kelas-kelas itu, ada keterasingan pekerja karena orang-orang yang bekerja berbeda dalam kelas, yaitu kelas buruh dan kelas majikan. Kelas para majikan memiliki alat-alat produksi, pabrik, mesin, dan tanah, sedangkan kaum buruh bekerja dan terpaksa menjual tenaganya mereka kepada para majikan karena tidak memiliki sarana dan prasarana. Oleh karena itu, hasil dari pekerjaan itu bukan lagi milik para pekerja, tetapi juga milik para majikan. Jadi, dalam masyarakat kapitalis ada 2 kelas yang saling membutuhkan dan saling bergantung, yaitu kelas buruh dan kelas kaum pemilik. Dari saling bergantung itu ada maksud tersembunyi dari kelas buruh, kelas majikan yang menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam sebuah persaingan bebas, sehingga kelas majikan ingin membiayai kelas buruh dengan serendah mungkin. Dan sebaliknya, buruh ingin mengurangi jam kerja serta ingin menguasai pabrik tersebut tempat mereka bekerja. Selanjutnya, teori surplus value dan penindasan buruh. Surplus value merupakan teori dari pemikiran Marx yang menyatakan tentang adanya kelebihan nilai produksi seorang buruh berbanding dengan upah dalam suatu proses produksi. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami yang disebut nilai lebih atau surplus value dinikmati oleh para pemilik modal. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan kepada para kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Berarti semakin besar eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh. Hal tersebut ditulis Marx dalam bukunya Das Kapital. Sebagian dari laba yang merupakan surplus value tersebut ditanamkan kembali sebagai investasi. Apakah untuk memperluas usaha yang ada atau untuk membuka lapangan usaha baru. Dari hasil investasi ini, kekayaan mereka akan semakin menumpuk, semakin lama akan semakin membesar. Baiklah, saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai kritik terhadap sistem ekonomi sosialisme. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, kritik terhadap ide kesetaraan. Dari segi kesetaraan, yang hendak diwujudkan dalam sosialisme adalah kesetaraan barang dan jasa atau kesetaraan total. Ide ini jelas mustahil diwujudkan, karena konsep ini merupakan hayalan atau hipotesis yang mengada-ngada. Karena kesetaraan dari segi bahwa antara A dan B mesti sama itu tidak mungkin terjadi, sehingga kesetaraan ini benar-benar tidak akan mungkin terjadi. Sebab menurut fitrah manusia memang berbeda kekuatan jasmani dan intelektual serta keperluannya. Oleh karena itu, perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh manusia serta perbedaan dalam memperoleh barang dan alat-alat produksi adalah masalah yang pasti terjadi, sehingga setiap usaha untuk menyamaratakan pasti akan gagal karena hal itu bertentangan dengan fitrah ketidaksamaan yang ada pada manusia. Yang kedua yaitu kritik terhadap ide menghapuskan kepemilikan individu. Mengenai penghapusan kepemilikan individu atau private ownership, secara mutlak juga bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini karena kepemilikan merupakan salah satu aspek dari naluri untuk mempertahankan diri manusia, sehingga senantiasa ada dalam diri manusia. Adalah mustahil apabila kepemilikan individu tersebut dihapus, karena ia berkaitan erat dengan naluri manusia yang tidak mungkin dapat dicabut dalam diri manusia. Setiap usaha untuk menghapuskannya justru sebenarnya merupakan tindakan yang merusakkan manusia, yang hanya akan menyebabkan kegoncangan dan kemusnahan. Oleh karena itu, mesti dilakukan adanya mencari jalan untuk mengatur naluri tersebut dan bukan menghapuskannya. Yang ketiga,
kritik terhadap konsep pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif. Dalam masalah pengaturan produksi dan distribusinya secara kolektif, sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan cara menciptakan kekacauan dan huru-hara di tengah masyarakat atau dengan menciptakan dendam maupun pemusnahan antar sesama mereka, karena cara seperti ini bukan cara untuk mengatur sistem produksi atau distribusi secara kolektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.